Kolbunya itu selalu seperti itu, selalu suuzon kepada orang lain, lalu dengki kepada orang lain, tidak senang orang lain senang, bahagia ketika orang lain terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh seorang waliullah, seorang sufi, yaitu Syekh Abu Sulaiman Al-Darani. Beliau berkata, puasa itu adalah kekayaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan memberikan itu kepada orang selain yang ia cintai. Jadi puasa itu adalah kekayaan yang Allah simpan di sisinya, dan Allah memberikan kekayaan itu, memberikan kenikmatan itu kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berpuasa, kita ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang ketika berpuasa mereka ngagodin. Apa itu ngagodin? Mereka tuh berbuka di tengah hari, selumput-selumputan, lalu mereka berbuka. Karena mereka tidak kuat melawan hawa nafsu dan syaitan yang terus menggoda dia. Makanya ketika kita bisa berpuasa full dari subuh sampai maghrib, atau puasa Ramadan pada hari ini kita full 30 hari, maka kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa melawan hawa nafsu dan syaitan yang terus menggoda kepada kita. Tapi jangan sampai juga hadirin, jangan sampai ketika kita berpuasa, puasa kita hanya menahan dari lapar dan haus saja. Itu juga tidak baik dan tidak boleh. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, rubba sha'imin laisa lahu min shaumihi ilal ju'u wal atas. Rubba sha'imin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu, mereka tidak mendapatkan apa-apa, min saumihi, dari puasanya, ilal ju'u wal atas, melainkan hanya lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita jangan sampai juga termasuk golongan orang-orang yang disabdakan oleh Nabi, kita berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja. Nah, bagaimana apa yang dimaksud dengan disabdakan oleh Nabi itu? Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu dalam kitabnya Sirrul Asrar, beliau membagi puasa itu ada dua. Yang pertama adalah puasa syariat, yang kedua adalah puasa tarekat. Nah, puasa syariat ini apa? Puasa syariat ini adalah puasa menahan diri dari makan dan minum, dan juga bersetubuh dengan istri di siang hari. Dan puasa tarekat adalah menahan diri, menjaga hati dan diri kita ini secara fisik dari hal-hal perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang termasuk kepada ilal ju'u wal atas, hanya mendapatkan dahaga dan haus saja, haus dan dahaga saja, itu adalah orang-orang yang fisiknya berpuasa, mereka perutnya tidak diisi makanan, tidak diisi minuman, tidak bersetubuh, tetapi pahala puasa mereka itu tidak dapat. Kenapa? Karena mereka tidak menahan anggota badan dan hatinya daripada membuat dosa, daripada berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, ketika dia puasa hari Senin Kamis, puasa Daud dan puasa lain-lain, tetapi tangannya ini dipakai untuk mengetik, menghujat orang lain di media sosial, membuli orang lain di media sosial. Lisannya dipakai untuk berbohong, lisannya mengucapkan hewan kepada manusia, lisannya digunakan untuk menyakiti hati orang lain, matanya dia gunakan untuk bermaksiat, tangannya dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, kakinya melangkah kepada jalan-jalan yang tidak baik, menuju tempat-tempat yang tidak baik, dan juga kolbunya dipakai untuk bermaksiat pada Allah. Salah satunya apa? Salah satunya ada lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia sombong ketika berpuasa, tetapi ia memamerkan hartanya kepada orang lain. Ketika dia sedang berpuasa, tapi dia selalu hatinya, kolbunya suuzon kepada orang lain. Dia selalu berpikir buruk pada orang lain. Wah, ini orang kayaknya nggak suka sama gua. Wah, ini orang perusak hubungan orang. Wah, ini orang jangan-jangan yang benci sama gua setiap hari, ngomongin gua di belakang gua nih. Kolbunya itu selalu seperti itu, selalu suuzon kepada orang lain, lalu dengki kepada orang lain, tidak senang orang lain senang, bahagia ketika orang lain terjatuh.
Nah, orang-orang yang seperti itu tidak bisa menahan dirinya dan tidak bisa menahan qalbunya daripada melakukan hal maksiat, maka dia termasuk golongan ilal ju' wal atos. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya dia hanya menahan lapar dan dahaga saja. Karena apa? Karena pahalanya dikikis oleh Allah, pahalanya diambil oleh Allah, karena yang berpuasa hanya menahan diri daripada minum dan lapar saja. Dan puasa syariat ini dilaksanakan dari waktu azan subuh sampai azan maghrib. Tapi puasa tarekat dilaksanakan seumur hidup sampai nyawa kita di tenggorokan, sampai nyawa kita berpisah dengan badan kita. Kita harus terus melaksanakan puasa tarekat. Karena ketika kita tidak melaksanakan puasa tarekat, maka puasa syariatnya tidak akan berfaedah. Seperti yang tadi disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita tidak melaksanakan puasa tarekat, yang dikatakan oleh Tuan Syekh dalam kitabnya Syirul Asrar, maka puasa syariat kita itu akan sia-sia. Nanti ketika di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mana puasaku? Mana pahala puasaku? Aku berpuasa Ramadan, aku puasa Senin Kemis, aku puasa Daud. Dan Allah mungkin akan berkata, ya engkau berpuasa, tapi engkau tidak berpuasa, qalbumu tidak engkau puasakan, jasad fisikmu tidak engkau puasakan. Engkau berpuasa tapi engkau menghina orang lain. Engkau berpuasa tapi engkau selalu suuzon pada orang lain. Engkau berpuasa tetapi engkau selalu dengki pada orang lain. Engkau berpuasa, benar engkau berpuasa, tetapi tanganmu engkau gunakan untuk menyakiti hati orang lain. Engkau selalu mengetik sesuatu yang tidak baik di media sosial. Maka ketika kita melakukan dosa-dosa itu, pahala-pahala puasa kita ya gugur, tidak ada manfaatnya. Dan ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kosong, tidak ada pahalanya. Makanya hadirin rahimakumullah, sekarang adalah bulan Ramadan. Kita manfaatkan momentum puasa ini dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu kita akan sampai ke Ramadan tahun depan. Kita tidak tahu kita akan meninggal kapan. Kita tidak tahu kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan. Bisa jadi sekarang, besok, nanti malam, entah kapan. Makanya sekarang mumpung kita Ramadan, kita manfaatkan bulan yang penuh berkah ini dengan sebaik-baiknya, karena kita belum tentu sampai kepada Ramadan yang tahun depan. Semoga bermanfaat. Unzur man qala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.